sangat bermartabat. Salam seperti asal awal kita banyak. Tabea Patuari Waya, Melan Kando, Sulawesi Utara. Nun Kagos, Wariati, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Utara. Halo saudara semua, Tabea. Kawan Indonesia, kados pundi kathahipun sedaya? Rembe kabar semeton, salam elek Nusa Tenggara Barat. Di Desi Anti Amra, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Tabit pun di makam siapa lagi? Dai bercabang 3, patah 1 tinggal 2. Salam dari Bunda Tanah Melayu Liga, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedaralam, semoga ditanya sati sehat dan bahagia. Tabe, Assalamualaikum Abisia. Bani apa kabar dan kita? Kakang teteh dulu sedanten. Ulun won, kula saking Jawa Tengah ngaturaken sugeng makarya. Apa kabar orang Tagalog? Bersama kita pacar. Kata pelakunya, kita merdeka belajar. Tabea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hardinas Lembang, DTK 2022, Provinsi Papua. Shoima Kasumasa. Assalamualaikum Abang Po, Cinya Babe. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekundang Sungguhan, Segio Sekato. agar kareba baju-baju ki. Apa kabar kian sabaraan? Harapannya lah wajah sampai kaputi. TMB Kabaraminu, Sio Siomo, Omogo Saimu Kansuru. Selamat datang di Ranah Minang, Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir di room webinar.
Kita mulai pertemuan kita malam ini, webinar kita dengan membacakan doa sesuai dengan kepercayaan dan juga keyakinan kita masing-masing. Silakan dibaca dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak Ibu, saya akan membacakan 2 buah pantun ya. Mohon cakepnya ya. Cakep. Dari Bandar Surabaya. Belum ya. Sejenak di Bandara Jakarta. Mantap. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali dapat berjumpa. Nah, yang berikutnya, yang kedua ya, ini bunga-bungaan. Biasa ya, untuk pantunnya agak susah buat pantun, biasa sukanya pantunnya yang sederhana ya. Bunga melati, bunga cempaka, dipetik gadis di kebun bunda. Kami senang dapat menyapa, who is the next guru duta Kanva. Nah, Wow, keren. oke, ini sesuai dengan sesi webinar Kanva kita malam ini ya, Bapak Ibu Guru ya. Jadi nanti akan ada beberapa fitur baru dan Kanva. Ada sesi pertama nanti ada berbagi praktik baik oleh Bu Tere, kemudian pengenalan beberapa fitur baru Kanva oleh saya, kemudian ada Kang Rola dan juga ada Guru Nardis yang akan bercerita terkait dengan persiapan Bapak Ibu Guru yang ingin menjadi Guru Duta Kanva tahun 2026. Senang sekali ya kami berempat dapat membersamai Bapak Ibu Guru semuanya pada malam hari ini. Untuk yang pertama kita langsung saja Bapak Ibu, ini bincang-bincang santai kita ya. Kita tidak mengawalinya juga dengan seremoni yang seperti apa gitu ya. Jadi memang kita meniatkan kegiatan webinar malam hari ini adalah sesi berbagi, sesi Bapak Ibu bisa saling sharing nanti bersama dengan kami terkait dengan pendaftaran Guru Duta Kanva 2026 yang sudah mulai dibuka. Nah, untuk sesi pertama kita persilakan Bu Tere, Cikgu Teresia untuk memaparkan best practice beliau kepada kita semua pada malam hari ini. Silakan Bu Tere. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Seri yang sudah mengawali sesi berbagi praktik baik kita pada malam hari ini. Di sini saya tidak sendiri ya, tentunya nanti akan ada Kang Rola, ada Guru Nardis, dan ada Ibu Seri sendiri yang akan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, izinkan saya kembali menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya, Ibu Seri ini, jadi malam hari ini kita sebenarnya acaranya ngobrol-ngobrol santai ya, tetapi walaupun santai, tetap nanti kita akan membagikan hal-hal terkait dengan update fitur Canva, kemudian terutama nih yang paling membuat deg-degan saat ini kayaknya banyak yang hadir, yang masih penasaran nih, seperti apa sih tips dan triknya, kemudian tata cara pendaftaran, agar bisa bergabung nih bersama kami sebagai Duta Kanva, Bapak Ibu. Nah, yang mau saya bagikan itu terkait dengan pengalaman saya ketika kemarin saya menjadi Duta Kanva. Saya baru bergabung di tahun 2025, Bapak Ibu. Kemudian Bu Seri, kemudian Pak Nardis dan Kang Rola ini sudah lebih dulu, Bapak Ibu. Tetapi ya untungnya ya, atau kita bersyukur nih tahun ini Kanva kembali memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia untuk bisa bergabung bersama kami menjadi Duta Kanva. Nah, langsung saja saya izin berbagi layar ya, Bu Seri dan teman-teman. Jadi yang mau dibagikan ini, yang saya sharingkan Bapak Ibu, istilahnya kalau menurut saya merupakan sebuah rekam jejak atau jejak digital Bapak Ibu ketika saya berusaha untuk mengimplementasikan seperti apa sih Canva itu dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah. Nah, hal ini juga penting, kenapa? Karena jika Bapak Ibu nanti ingin atau tertarik berkontribusi menjadi Duta Canva, tentunya kita juga bisa memanfaatkan misalnya kanal-kanal media sosial kita untuk menjadi sebuah media untuk sharing berbagai praktik baik dengan menggunakan Canva, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi
di sini diawali, nanti juga ini mungkin bisa menjadi satu motivasi atau inspirasi untuk Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang disampaikan di video. Nah, nanti lebih lanjut akan dikupas tuntas nih oleh Kang Rola ya terkait dengan tips dan triknya. Tapi saya membagikan apa yang waktu itu saya lakukan. Saya mengawali di video saya itu, video perkenalan saya dengan menuliskan portofolio seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita tampilkan seperti pencapaian-pencapaian kita. Misalnya sekarang saya menjadi guru pejuang digital, kemudian pernah juga mendapatkan penghargaan sebagai kreator konten pembelajaran dan juga lain-lain. Termasuk yang membanggakan bagi saya adalah ketika tahun 2022 saya juga bergabung menjadi Duta Teknologi Kemendikbudrismen Bapak Ibu. Nah, jadi pencapaian-pencapaian ini nanti Bapak Ibu bisa sampaikan juga di videonya seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi di sini saya ingin refreshment atau memberikan penyegaran juga. Mungkin ada nih di antara Bapak Ibu yang saat ini bergabung, mungkin terbagi dua kelompok sepertinya Bu Seri ya, Kang Rola dan Pak Nardis. Jadi ada dua kelompoknya itu, kalau saya lihat yang pertama mungkin saya pengen mengenal Canva, karena memang kemarin sempat ada yang japri-japri sama saya nih Bu Seri. Sebenarnya beliau tuh tertarik mau jadi guru duta Canva, tapi istilahnya mau mulainya tuh dari mana, karena media sosialnya juga belum pernah membagikan praktik baik. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencoba ya, di awal ini kita bagikan sebenarnya dari Canva itu apa-apa saja sih yang untuk guru, terutama ya untuk di bidang pendidikan itu banyak sekali nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu adalah guru, nah Canva pendidikan ini sangat bermanfaat sekali karena banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Di antaranya kita bisa lebih menghemat waktu ya Bapak Ibu kalau kita memanfaatkan Canva dalam pembelajaran. Ini sudah saya rasakan sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya saya butuh LKPD, itu sudah banyak ribuan template-nya gitu Bapak Ibu. Kemudian selain LKPD juga ada video presentasi atau mungkin materi-materi yang lain ya. Tinggal kita ketik menggunakan kata kunci saja itu sudah langsung kita dapatkan. Dan itu sifatnya itu siap pakai. Walaupun mungkin kalau kita ingin berkreasi lagi, nanti kita bisa menyesuaikan dengan gaya kita sendiri. Nah, kemudian dengan adanya tadi Canva AI, Bapak Ibu di awal lihat ya, Canva AI untuk pendidikan. Nah, kenapa saya langsung kasih judul Canva AI di depan? Karena memang saat ini ya AI itu salah satu tools yang sangat berguna sebagai asisten guru ya untuk menyiapkan pembelajaran mulai dari medianya, asesmennya, bahkan rancangan dari modul ajarnya itu sendiri bisa dibuat dengan menggunakan bantuan AI. Nah, di Canva itu sangat support ya dengan AI. Nanti Bapak Ibu dengan Ibu Seri bahkan akan langsung praktek ya Bu Seri ya. Wah, keren nih. Jadi ada update-update fitur. Kemudian nanti keuntungannya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Canva AI, nah nanti dengan Ibu Seri bisa mengupdate lagi. Oh, ternyata kemarin misalnya saya baru buat kuis interaktif. Nah, ternyata dengan Ibu Seri ternyata selain kuis interaktif bisa juga dengan yang lain-lainnya kita buat. Nah, gitu kan. Kemudian yang berikutnya dengan adanya Canva ini untuk pendidikan, bukan hanya kita sebagai guru nih yang terbantu, tetapi juga anak-anak didik kita. Jadi seperti kemarin saya kebetulan ngajarnya kan saya di SD nih Bu Seri ya. Saya ngajarnya di SD, kemudian saya coba nih ke anak-anak saya. Ternyata ketika saya membuka kelas Canva langsung di Canva-nya, mereka itu lebih mudah ya untuk bisa mengerjakan aktivitas-aktivitasnya dan juga kolaboratif sekali sih gitu. Jadi bukan cuma guru aja Bapak Ibu yang bisa mengembangkan keterampilan, tapi anak-anak juga mereka mengenal tools-tools atau mungkin fitur-fitur dari Canva yang sangat membantu mereka sehingga mereka bisa lebih berpikir kritis. Kemudian yang tadi saya sampaikan dengan adanya Canva untuk pendidikan, kita sebagai guru ya bukan hanya memakai yang sudah ada saja, tapi kita juga bisa menyesuaikan lagi ya dengan konteks kita, dengan gaya kita begitu. Sehingga nanti pengalaman belajar yang dirasakan oleh anak-anak juga sesuai begitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini juga yang pernah saya lakukan di tahun kemarin kebetulan ada event kampanye terkait dengan Canva Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan saya dengan pembelajaran itu dengan anak-anak ya, tapi saya juga ingin berbagi kepada rekan-rekan guru. Nah, ini juga nanti silahkan Bapak dan Ibu masukkan di video yang perkenalan dirinya. Seperti apa Bapak Ibu berbagi praktik baik ini yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, misalnya saya pernah membuat poster-poster pajangan kelas. Kemudian di tahun 2023 nih Bu Seri ya, Kang Rola dan Pak Nardis, ada satu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada flashcard ya. Flashcardnya saya upgrade dengan Assembler Edu waktu itu. Jadi pakai augmented reality, kemudian juga saya membuat modul interaktif di sini yang judulnya ekosistem. Di tahun 2023 itu ya puji Tuhan mendapat kesempatan
dan membawa saya menjadi guru inovatif ya, juara 1 dari Provinsi NTT Bapak Ibu. Jadi modalnya Canva aja nih gitu waktu itu ya. Jadi ya luar biasa sih Canva gitu ya. Kemudian berikutnya di LKPD ini juga menarik nih Bapak Ibu, LKPD ini jadi ternyata dari desain-desain yang kita buat di Canva, selain kita bagikan kepada anak-anak di sekolah, juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu mengenal seperti LinkedIn itu ya, atau mungkin juga platform-platform yang berbayar lainnya, Bapak Ibu bisa menjadikan produk digital ini sebagai karya Bapak Ibu begitu, yang bisa diapresiasi oleh rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Kemudian juga bisa membantu dengan satset, nanti akan dipraktikkan nih oleh Bu Seri ya. Kalau ada yang masih bingung-bingung tentang kokurikuler gitu, nah ini saya terbantu sekali dan saya sampaikan di kegiatan komunitas belajar waktu itu. Saya di beberapa sekolah yang saya dampingi, mereka bisa sampai langsung menghasilkan modul kokurikuler Bapak Ibu dengan menggunakan Canva. Selain desainnya keren ya, visualnya menarik, tapi juga satsetnya Bapak Ibu. Kemudian juga saya membuat game edukasi ya, memang sangat sederhana sekali tampilannya karena ini dibuat waktu itu ketika baru launching tentang Canva AI. Saya buat tuh ya dengan prom-prom sederhana, akhirnya loh ternyata bisa nih dibuat game. Nah kebetulan waktu itu saya juga mendapat kesempatan berbagi di acara ngopi bareng dengan Bu Dirjen ya, Bu Nunu Bapak Ibu. Mungkin ada yang sempat menyaksikan di IG waktu itu. Nah jadi ini juga yang saya bagikan ya dengan menggunakan Canva. Berikutnya saya juga membuat MPI ya, kalau MPI mungkin waktu itu belum ada Canva AI ya Bu Seri ya. Jadi kita bisa membuat MPI menggunakan Canva ini. Jadi kalau dilihat dari sini tuh beragam sekali ya Bapak Ibu yang kita sebagai guru-guru itu bisa berkarya dengan menggunakan Canva. Nah saya yakin seperti Kang Rola, Bu Seri, Pak Nar, di sini karyanya sudah sangat luar biasa sekali, termasuk Bapak dan Ibu juga yang hadir di sini. Nah, kenapa saya sampaikan beberapa ini? Nah, ini juga tadi saya spill ya, silakan nanti disampaikan Bapak Ibu apa-apa yang sudah Bapak Ibu buat dengan menggunakan Canva. Lalu, Bapak Ibu ceritakanlah begitu di media sosial Bapak Ibu. Kenapa harus di media sosial? Nah, karena ketika kita menjadi seorang guru, media sosial kita itu adalah seperti cerminan kita gitu. Kalau saya sering menyebut seperti etalasenya kita. Kita membuat branding diri kita di media sosial. Oh, saya sebagai seorang guru, maka di media sosial saya bagikan hal-hal terkait dengan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu belum mulai, ayo dong dimulai gitu ya. Karena banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Bayangkan dari satu karya sederhana yang kita buat, entah itu flashcard, entah itu modul atau apapun, ternyata masih banyak loh teman-teman kita, guru-guru lain yang lihat kemudian mereka merasa termotivasi atau terinspirasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan menganggap atau jangan istilahnya itu minder gitu ya, atau mungkin aduh saya nih karyanya masih sederhana gitu kan. Nah tidak apa-apa Bapak Ibu bagikan saja. Tidak harus kita misalnya saya belum bisa nih membuat game edukasi, saya bisanya membuat LKPD. Tidak apa-apa Bapak Ibu silakan ya begitu. Karena pasti banyak yang akan memanfaatkan juga Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan misalnya tadi ada yang baru ingin mengenal Canva begitu ya. Nah, jadi Ibu Tere, bagaimana ya ketika saya mau mulai ini saya belum pernah. Sampai sekarang itu ada yang bertanya begitu ya, Bu Seri dan Bapak Ibu. Tidak masalah Bapak Ibu, ayo kita pelan-pelan, step by step ya. Mungkin kalau tahun ini baru mau mulai mengumpulkan rekam jejak digital dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu boleh nih mulai dengan menggunakan template-template yang sudah disediakan di Canva. Jadi Bapak Ibu nanti seperti biasa Bapak Ibu gunakan akun belajar ID-nya sehingga Bapak Ibu dapat mengakses Canva untuk pendidikan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk di Canva-nya, di beranda Canva-nya, Bapak Ibu bisa langsung mencari template-template sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Bisa juga dengan mengetikkan kata kunci tertentu ya. Kata kunci itu biasanya yang dipakai misalnya seperti ini. Pakai mata pelajaran, misalnya kita ingin LKPD matematika. Nah, Bapak Ibu ketik saja di situ LKPD matematika. Itu adalah kata kunci sehingga nanti akan muncul istilahnya direkomendasikan dari sistem Canva-nya itu yang bisa Bapak Ibu langsung sesuaikan begitu ya. Atau di ATM gitu Bapak Ibu. Nah, untuk guru ini sedikit saya berbagi juga. Ada satu toolkit begitu yang di dalamnya itu super lengkap Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu gunakan HP-nya, gunakan mungkin bisa di screenshot dulu gitu ya, atau mungkin di foto dulu, atau langsung dilihat tuh ada linknya di situ Bapak Ibu.
itu ada toolkit yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, memang di sini tulisannya toolkit Guru Canva 2025, tapi Bapak Ibu nanti bisa melihat ada banyak. Tunggu ya, ini saya stop share dulu ya Bu Seri, nanti saya masuk di yang tab yang baru. Sebentar Bapak Ibu. Jadi saya spill dulu Bapak Ibu ya. Nah, saya spill apa sih isinya yang ada di toolkit itu. Bentar ya. Oke, saya coba bagikan satu toolkitnya. Jadi di situ super lengkap terkait dengan Canva AI itu untuk apa saja, misalnya begitu ya. Nah, ini tampilan toolkitnya sebentar ya, lagi OTW. Kanola aman di Bandung? Bandung aman, Aman, dan lagi hujan. Aman. Oke, jadi ceritanya nih, Bapak Ibu, ceritanya kami ini tersebar ya. Kang Rola di Jawa Barat. Pak Nardis di mana Pak Nardis? Sulawesi apa ya? Sulawesi Tenggara, Bu Tere. Tuh, Sulawesi Tenggara. Kemudian Bu Seri tadi tuh Bapak Ibu, Bu Seri dari Aceh. Nah, saya dari mana? Saya dari NTT Bapak Ibu ya. Jadi ini tersebar kita ya. Dan Bapak Ibu juga ini sudah hampir 100 orang yang bergabung ini. Saya yakin ini dari Sabang sampai Merauke nih ada semua ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk supportnya. Nah, ini toolkit Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi guru ya, pasti kan butuh toolkit ini Bapak Ibu. Nah, toolkitnya ini nanti apa saja isinya? Mulai dari panduan penggunaan AI di kelas, kemudian ini tinggal nanti kalau Bapak Ibu misalnya, saya mau lihat ada koleksi template itu apa aja, tinggal diklik aja Bapak Ibu ya. Kemudian ada webinar-webinar dari Canva, kemudian ada pembuat kelas lebih interaktif dengan program Canva. Jadi nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti event-event dari Canva ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti kursus-kursus begitu Bapak Ibu ya dari Canva-nya. Jadi ini sudah lengkap sekali sebenarnya toolkit yang dibagikan tadi. Nanti kalau misalnya tidak sempat untuk tadi screenshot, nanti saya bagikan lagi deh linknya Bapak Ibu ya. Jadi semoga bermanfaat itu. Kemudian, nah ini kalau tadi tentang AI ya, nah nanti Bu Seri akan langsung praktek. Kalau saya hanya spill kulit-kulitnya aja nih untuk menginspirasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, Bu Tere apalagi nih ya, kalau saya sudah LKPD, sudah modul ajar, sudah apalagi. Nah ini Bapak Ibu untuk memperkayanya ya. Nah bisa membuat gambar langsung dengan AI, kemudian juga bisa nah nanti Bapak dan Ibu di sini ya untuk membuat desain-desain begitu ya, memberikan apa istilahnya komentar secara langsung. Semua ini berbasis AI karena tadi kan ini panduan AI-nya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa lagi nih Bapak Ibu? Bentar ya. Nah, jadi banyak nih Bapak Ibu kalau misalnya masih bingung-bingung juga, itu di Facebook itu Bapak Ibu ada grup Facebook ya untuk guru ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di tracking di Facebooknya, lalu silakan bergabung. Nah seperti tulisan ajaib, edit ajaib, ini yang tadi saya ceritakan saya membuat modul kokurikuler ya. Nah itu bisa menggunakan tulisan ajaib misalnya begitu. Nah edit ajaib Bapak Ibu, nah ini misalnya tadi tuh kalau di bawahnya contohnya mengubah warna tas begitu ya. Lalu ada statistik, ini sebenarnya keren, tinggal nanti Bapak Ibu, gimana Bu Tere, kenapa nggak dipraktekkan satu persatu? Nah biar Bapak Ibu nanti ada teman saya yang akan mempraktekkan dan Bapak Ibu juga bisa mengeksplor Canva, karena memang Canva itu semuanya gampang ya, gitu ya Kang Rola ya, semua gampang di Canva, mau bikin apa aja gampang, pokoknya sat-set, kita nggak butuh keterampilan yang wow begitu, yang super gitu ya. Makanya tadi saya bilang cukup karya sederhananya Bapak Ibu aja. Misalnya Bapak Ibu menunjukkan presentasi dengan anak-anak pakai Canva, muat di media sosial. Bapak Ibu pakai LKPD yang dicetak karena di sekolahnya nggak ada sinyal, muat begitu Bapak Ibu ya. Kami juga di NTT sinyal tidak stabil, listrik juga tidak stabil. Tapi ya kalau kita berusaha ya Bapak Ibu, kita berusaha, kita bisa cetak dulu gitu. Tidak harus selalu online ya, kecuali kalau yang tadi seperti Canva AI ya tentunya itu harus online Bapak Ibu. Tapi yang lainnya, aset-aset yang lain, template itu bisa kita sesuaikan ya. Nah nanti akan lebih banyak dieksplor lagi tuh Bapak Ibu, ada banyak sekali ya template-templatenya, dieksplor lebih lengkap lagi, diperkaya lagi oleh rekan saya Bu Seri ya Bapak Ibu. Nah oke, mungkin penyampaian saya ngobrol-ngobrolnya di awal ini sebegini dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut lagi di sesi diskusi gitu, karena ini masih banyak nih materi-materi lain yang mau disampaikan oleh teman-teman saya gitu ya Bapak Ibu. Oke.
Demikian dulu Bu Seri ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat malam hari ini. Oleh karena itu kita akan langsung pindah apa ya namanya ya, pindah ke narasumber berikutnya, pindah ke teman-teman saya berikutnya yang udah nggak sabar mau berbagi nih kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tere. Aplaus untuk Bu Tere. Siap. Allah, ya. Jadi siap-siap ya. Bapak Ibu, Pak Tere ini sahabat saya dari 2022 juga memang. Itu kan dari Duta Teknologi ya, tapi beliau juga masih mahi. Orang Jawa Barat ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi pemanasan ya, Kak Tere ini memang dia sering banyak banget footage dari Kak Tere itu dibuat di Kementerian nih. Kayak rumah adat kemarin kan, nah itu dibuatkan juga di Pusdatin. Jadi memang luar biasa nih perjalanan kita dari Kak Tere ini. Baik, Bapak Ibu semuanya kita bersiap juga nih. Kak Tere, thank you ya, nanti kita diskusi lagi. Saya sapa-sapa juga beberapa kawan-kawan Lutek, silakan raise hand atau bukan raise hand, reaction-nya ya. Siapa aja nih? Ada Mas Anang dari Riau. Mana Mas Anang? Halo Mas Anang, ini Duta Teknologi dari Riau nih. Kemudian Bu Mariati, Bang Nasrul, halo Bang Nasrul, Bu Riza dan Bu Tahira. Wow. Bapak Ibu, malam ini kita silaturahmi sebetulnya ya. Tadi di video opening itu, video yang dibuat oleh seluruh Duta Teknologi, 34 duta, dan memang itu adalah kenang-kenang baik kami. Makanya tadi kita share di grup juga seru, mengobati kerinduan ya, kita sudah lama gak luring juga gitu. Gak luring dan gak daring juga, jadi makanya ini mudah-mudahan dari mulai webinar ini, kita bisa sering ketemu juga gitu, berbagi baik di Canva atau di kegiatan apapun yang lain ya. Oke Bapak Ibu, nggak makin sabar lagi ya. Lope-lopenya, reaksinya nanti akan saya bagikan tips untuk diduttakan Pak Jos. Oke, kita akan sambut nih narasumber kedua kita. Beliau adalah Duta Teknologi dari Aceh, senior saya di Duta Kanpa ya, lebih dulu Bu Seri ya. Dan memang Bu Seri ini diam-diam menghanyutkan Bapak Ibu. Gitu ya. Lama-lama Bapak Ibu kita sambut Bu Seri dengan praktik baik yang luar biasanya. Silakan Bu Seri. Baik, terima kasih Kang Rola. Ini semangat kita ya, kawan-kawan DTK 2022, beberapa hadir di room ya, Alhamdulillah. Tadi senang sekali ya Bapak Ibu tentunya melihat bagaimana praktik baik yang telah di-share oleh Bu Tere. Setiap tahunnya, semua kita kemudian yang terpilih menjadi guru Duta Kanva, diminta untuk berbagi praktik baik yang telah kita lakukan, telah kita buat, telah kita bagikan ya Bapak Ibu ya, tentunya yang telah kita gunakan di dalam kelas-kelas pembelajaran kita Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu ya, nanti di-spill lebih banyak lagi sama Kang Rola dan juga Guru Nardis ya. Tapi semua kita Bapak Ibu itu rata-rata seperti Cikgu Tere, jadi memaparkan salah satunya itu apa praktik baik yang telah kita lakukan. Nah, sesi saya malam ini Bapak Ibu, saya hanya membahas sedikit saja apa saja fitur yang baru dan juga powerful di Canva. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di room Meet ini kebanyakan juga sudah sangat familiar ya dengan Canva ya. Nah, izin ya saya share screen Bapak Ibu. Oke, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Kang Rola. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Seri Amalia ya. Oke, sebentar. Nampak ya Kang Rola ya? Biasa. Oke, sebentar. Jaringan kita harus selalu bersahabat nih, Bu Seri. Iya, sepertinya ini pack-nya Oke, sebentar ya. Bapak Ibu, saya coba buka ulang. Sepertinya ini jaringan saya stuck barusan, sebentar. Ya. Saya nggak sabar nih update terbaru. Desain, AI-nya, tips and triknya. Wah, pokoknya emang setiap hari pas buka Canva, Pak Ibu ya, pas buka Canva tiap hari nih. Mau ngapain aja pas buka Canva. Iya, karena memang update di Canva ini hitungannya kalau kita bilang bulan juga enggak ya Kang Rola ya. Jadi hampir setiap
setiap hari ya sepertinya ada hal yang baru ya. Betul. Jadi- Kita buka fitur ada new. Apa nih kita jadi penasaran. Iya, tinggal kita coba-coba saja Bapak Ibu. Intinya memang harus senang explore ya, senang mencoba, nanti salah terus coba lagi ya kan, seperti itulah kira-kira. Nah, apa saja yang terbaru dari Canva ya Bapak Ibu ya. Tadi Kang Rola sudah memperkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Duta Teknologi tahun 2022 ya Kemendikdasmen. Kalau sekarang ini Bapak Ibu saya selain selain sebagai guru Duta Canva, saya juga saat ini dipercayakan menjadi salah satu GTK di Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Kabupaten Aceh Besar. Masih semangat Kak? Masih semangat ya, semangat nih kayaknya ya. Nah Bapak Ibu. Masih semangatkah untuk materi sesi kedua Bapak Ibu? Ini sesi kedua ya, pertanyaannya seperti itu ya. Yang semangat boleh kirim lope-lopenya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini beberapa daily activity saya. Kemudian malam ini kita akan coba melihat beberapa fitur baru di Canva. Ini yang paling powerful ya, dan yang paling buat Bapak Ibu itu mudah mendesain di Canva. Bahasa kita itu tanya Canva ya Bapak Ibu ya, ask Canva ya. Seperti apa tampilannya Bapak Ibu di Canva kita. Nah, ketika Bapak Ibu mendesain, maka di bagian sini ya, itu ada, kalau kita pakai bahasa Indonesia itu tanya Canva. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan fitur baru ini Bapak Ibu? Di fitur tanya Canva, nanti Bapak Ibu bisa minta dia buat gambar. Bisa minta Canva-nya beri saran desain seperti itu ya. Oh, mau ganti warna, mau ganti kontras, apalagi ya mau minta dia buat dalam bahasa yang lebih misalkan lebih Gen Z ya, lebih enak dibaca apa seperti itu. Jadi itu boleh Bapak Ibu tanya saja dengan Canva. Jadi memang fitur ini sangat rugi sekali ya Guru Nardis ya, dan Bu Tere ya, dan juga Pak Rola ya kalau tidak digunakan. Artinya kalau dianggurin fitur yang satu ini nih benar-benar sayang ya, seperti itu ya. Udah sering gunakan fitur ini Bu Tere? Saya jarang banget nih. Iya, sering. Kalau saya sering nih, soalnya kan pas ada presentasi tuh atau apa gitu, kita mau ngubah atau nambahin karakter aja, biasanya nyari lagi karakter yang sama. Nah kalau udah gitu mah nggak usah, pakai ini aja. Oke. Keren pokoknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita juga akan melihat Canva AI ya Bapak Ibu ya, AI Where You Walk. Ini apa saja yang baru, tapi mungkin sebagiannya juga sudah pernah Bapak Ibu coba-coba ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir nanti ada andalan kita ya untuk media pembelajaran ya Bapak Ibu ya, khususnya media pembelajaran interaktif dan juga beberapa game-game di Canva. Bapak Ibu kita bisa menggunakan Canva Codes ya. Nah mari Bapak Ibu kita akan coba praktekkan ya. Saya nggak sabar nih Bapak Ibu, karena memang benar-benar sangat powerful ya. Saya akan coba misal Bapak Ibu saya akan coba misalkan buat kampanye zero waste ya di sekolah ya, bagaimana pengolahan sampah itu berdampak bagi sekolah kita Bapak Ibu. Dan kebetulan di sekolah kami itu juga ada program pengelolaan sampah ya, dalam kegiatan kemarin itu memperingati Hari Habitat Sedunia ya, salah satunya. Jadi saya akan coba share ke Bapak Ibu seperti apa pemanfaatan Canva, tanya Canva, kemudian Canva AI di dalam kita misalkan membuat presentasi ya Bapak Ibu ya. Nah saya akan sharing ke Bapak Ibu ini. Kita misalkan Bapak Ibu, kalau yang baru pertama sekali pakai Canva ya, tapi sepertinya ada nggak yang baru pertama kali gunakan Canva terus bergabung bersama kita malam ini? Sepertinya sudah pada ini ya, sudah pada sering ya, sangat familiar ya, karena memang Canva ini saking usefulnya, udah bisa kita bilang ini aplikasi sejuta umat ya Pak Rola ya. Artinya sepertinya nggak ada orang nggak kenal Canva hari ini gitu ya, sangat-sangat powerful dan sangat-sangat memudahkan kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru mulai, ketika Bapak Ibu bukan Canva, itu bisa mulai dari desain di sini ya.
saya tadi sudah milih template-nya itu seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sebelum-sebelumnya kalau buat karakter seperti ini, nah ini biasanya pakai apa? Boleh tulis di kolom chat. Biasanya kalau Bu Tere pakai aplikasi apa? Kalau mau buat gambar seperti ini, misal. Kalau sebelum tahu Canva sih masih pakai yang lain ya, tapi pas sudah tahu di Canva bisa ya pakai Canva terus. Oke, nah Bapak Ibu misalkan kita mau buat kan untuk anak-anak Gen Z ya, ini ceritanya kita mau buat kampanye terkait pengelolaan sampah di sekolah. Nah, kita mau gaya-gaya Gen Z gitu ya, dengan konsep anime ya seperti itu ya. Dan Bapak Ibu misalkan punya foto seperti ini. Nah, aslinya ini dari foto yang seperti ini gitu ya. Nah, kita mau pakai fitur yang tanya Canva Bapak Ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa explore sendiri juga ya. Nah, Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa klik di foto kita, kemudian pakai fitur tanya Canva. Nah, kita mau ditanya Canva, apapun fitur AI di Canva ini, Bapak Ibu, dia kan kekuatan prompt-nya ya. Jadi istilahnya AI di Canva ini, Bapak Ibu, itu kekuatannya itu ya dengan narasi saja seperti itu ya, dengan redaksi yang bagus gitu, dengan narasi yang bagus. Jadi tinggal bilang aja, minta itu dibuatkan dalam bahasa narasi, maka Canva akan buatkan untuk Bapak Ibu, dan kekuatannya itu di prompt. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat misalkan ubah gambar menjadi anime style dengan bahasa yang sederhana seperti ini, dia udah bisa ubah untuk kita lebih dengan sangat baik gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti buatnya itu spesifik ya seperti itu ya, spesifik misalkan dijelaskan bla 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 seperti itu ya. Maksudnya lebih spesifik untuk hasil yang lebih powerful. Kita coba ini dengan bahasa yang sederhana saja dulu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita masukkan prompt ya, kata perintah seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum misalkan saya ini ya, sebelum kita isikan, di sini kan ada beberapa ya Bapak Ibu ya, bisa buat keterangan, bisa ubah gaya, bisa beri saran peningkatan. Jadi ini semua yang bisa dilakukan dengan tanya Canva ataupun fitur Ask Canva ya. Nah, kita minta dia ubah gambar menjadi anime style. Oh, nanti Bapak Ibu mau coba lagi menjadi chibi style atau apa misalkan ya, karakter 3 dimensi ya dan lain sebagainya, dicoba saja nanti Bapak Ibu ya. Kalau sudah ini kita bisa minta dia generate untuk Bapak Ibu kirim komentar ya. Maka tunggu, tidak akan lama Canva akan membuat untuk Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau untuk perubahan karakter seperti ini sangat powerful ketika Bapak Ibu gunakan untuk komik. Kalau selama ini kita kan buat komiknya itu, kalau kita buat karakter sendiri ataupun milih yang sudah ada itu kan agak ini ya Pak Rola ya, Guru Nardis ya, agak milih-milihnya itu terlalu lama, benar nggak? Iya. Kalau manual lama Bu, makanya kita butuh AI. Kelamaan gitu ya. Tapi kalau yang Betul. ini Bapak Ibu punya foto sendiri, punya foto anak-anak, minta dirubah ke dalam style anime ataupun chibi, dah jadi deh komik Bapak Ibu ya, sangat-sangat mudah ya seperti itu ya. Nah, ini sepertinya mungkin jaringan di saya ya yang agak bermasalah ya Bapak Ibu. Nah, Wow. sudah jadi cakep nggak Bapak Ibu? Cakep banget. Bapak Ibu cakep banget. Atau lebih ini ya, keren ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu rasa ini cocok ya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu tinggal klik tambahkan ke desain. Keren nggak Bapak Ibu? Keren ya. Wow. Nah, Mantap. sudah jadi. Kalau Bapak Ibu mau hapus latar belakang, maka penghapus latar belakang ya. Oke, nah menghemat berapa lama ini Bapak Ibu? Ratusan tahun Bapak Ibu. Nggak pakai aplikasi tambahan, keren. Nggak pakai aplikasi tambahan. Nah, nanti bisa diubah-ubah, mau chibi style dan lain sebagainya. Ini ya yang tanya Canva yang kita mau coba explore yang pertama. Nah, yang lainnya Bapak Ibu kan tinggal di
geser-geser aja ya, sesuai dengan inginnya kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apalagi yang bisa digunakan di sini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu mau ini kan headline-nya itu ini misalkan bikin bumi keren mulai dari sisa makananmu. Nah, Bapak Ibu mau ini dirubah menjadi ala-ala Gen Z ya, seperti itu ya. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Sangat bisa. Nah, klik di ini, di tulisan ini Bapak Ibu, kemudian tanya Canva. Minta dia buat seperti apa Bapak Ibu ya? Buatkan headline, ya kan? Buatkan headline misalkan yang lebih cocok dengan bahasa Gen Z misalkan ya, untuk anak-anak kita di sekolah gitu ya. Maka kita minta dia. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya, berapa lama dia akan generate untuk Bapak Ibu. Ya, keren. Kita lihat ya, dia kasih ide headline-nya itu seperti apa ke kita. Oke, sebentar ya, kita tunggu Bapak Ibu. Yuk. Oke, ini dia Bapak Ibu, sisa makan, biarin jadi hal keren. Katanya bumi makin kece mulai dari makananmu. Yuk olah sisa makan biar enggak jadi beban. Nah, kita mau yang mana Bapak Ibu ini ya? Kita tambahkan ke desain. Nah, sudah jadi dia Bapak Ibu. Oke ya. Nah, ini dia. Misalkan kita mau headline-nya itu ini. Ini tinggal kita atur-atur saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, yuk olah sisa makanmu biar nggak jadi beban. Nah, kalau untuk yang lain mau robah style ini Bapak Ibu tentunya banyak ya yang bisa digunakan ya. Misalkan Bapak Ibu mau robah tulisan-tulisan ini di aplikasi, banyak ya Bapak Ibu ya, di aplikasi Bapak Ibu bisa carinya itu banyak ya aplikasi di sini ya Bapak Ibu ya, itu bisa cari coba ya teks studio ya. Ini sekalian ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita cari. Nah, ini ada nih gradasi teks 3D, teks ke ucapan ya. Kalau untuk Bapak Ibu ubah-ubah ini ya tulisannya ini ya, nanti boleh dicoba aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mau ngambil yang ini. Terus Bapak Ibu apalagi yang bisa dilakukan ya? Ini ya Bapak Ibu ya, ini udah jadi gambarnya anime ataupun nanti chibi, tetapi dasarnya itu ya foto kita tadi ya, seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau gunakan ini untuk komik itu sangat-sangat membantu ya, tentunya komiknya itu bentukannya itu karakternya itu bagus-bagus seperti itu. Nah, apalagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan Ascanva ini. Nah, misal Bapak Ibu nanti misalkan mau misalkan di sini mau ditambahkan elemennya itu botol plastik misal ya. Bapak Ibu bisa ambilnya itu kita naikin ke atas elemen. Nah, Bapak Ibu di Canva sendiri sekarang elemennya itu ada juga ini sekalian ya, nanti dengan AI Canva. Ini Bapak Ibu sudah ada fitur ciptakan gambar. Misal Bapak Ibu mau minta dibuatkan botol plastik gitu ya. Mau minta dibuatkan botol plastik. Nah, Bapak Ibu bisa tadi itu oke, sebentar, botol plastik. Nah, ketika kita minta, kan dia kasih itu banyak ya untuk Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa minta dia ciptakan gambar. Ciptakan gambar. Oke, sebentar dia lagi kerjakan ya Bapak Ibu ya. Apalagi maksudnya ini kan AI di Canva, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalkan ini ya. Nah, apa yang bisa kita minta Bapak Ibu kalau untuk rubah gambar ya.
Nah, Bapak Ibu ditanya Canva ini, Bapak Ibu bisa minta dia ubah warnanya misalkan menjadi botol warna biru tutup warna apa ya Bapak Ibu ya? Atau ubah warnanya warna tutup botol menjadi biru. Coba kita minta ya. Ya bagus nggak generate untuk Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ditanya Canva itu Bapak Ibu bisa minta apa saja dia buatkan untuk Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti permintaan kita nggak bisa dia penuhin, dia akan sampaikan ke kita Bapak Ibu. Oh, untuk sementara ini saya belum bisa penuhin yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, karena basicnya ini adalah AI, otomatis kekuatannya itu di Prom ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih spesifik, lebih apa ya silakan, akan lebih powerful hasil yang diberikan kepada kita kalau Bapak Ibu buat promnya itu lebih spesifik ya, seperti itu ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dia yang untuk gambar ya Bapak Ibu ya, kita minta dia ubah ini botol ini menjadi warna biru. Nah Bapak Ibu, bisa nggak? Bisa ya. Ini tutupnya sudah warna apa Bapak Ibu? Sudah warna biru. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu punya foto misalkan ya, mau minta dia rubah background-nya misalkan, mau minta dia rubah background-nya itu menjadi warna yang Bapak Ibu inginkan, maka dia akan buat untuk Bapak Ibu. Semudah itu. Mudah tidak Bapak Ibu mendesain dengan Canva? Sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin itu beberapa kegiatan kita di sekolah ya, ada pilah sampah, ini ya, kemudian ini sampah yang sudah di kita, kemudian ditimbang ya, kemudian diukur berapa pengurangan produksi sampah yang akan masuk ke TPA di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa karya dari anak-anak, ini karya dari anak-anak dari pengolahan sampah di sekolah. Ini misalkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menggunakan AI di Canva untuk membuat kampanye zero waste di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang lain-lain apa Bapak Ibu yang bisa digunakan di sini Bapak Ibu ya. Tadi desain, Bapak Ibu bisa jelaskan desain di sini. Kemudian minta dia buat desain untuk Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya, misalkan di sini nih Bapak Ibu misalkan buat ide kampanye pengolahan sampah plastik gitu ya. Nah, bisa buat desain di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa yang AI di Canva ya, yang baru-baru Bapak Ibu ya. Ini kita mulai dari desain. Kita bisa minta dia buat desain. Oh Bapak Ibu misalkan nanti mau postingan media sosial, silakan dibuat aja promnya di sini gitu. Ini kita nggak tunggu lagi ya Bapak Ibu ya, tidak tunggu lagi nanti hasilnya. Coba kita lihat. Nah ini hasilnya sudah ada, bisa kita masukkan kemari. Di elemen juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan mau minta buat misalkan apa ya Bapak Ibu ya, bintang kuning misalkan. Coba ya, bintang kuning. Nah, Bapak Ibu mau dia buatnya itu ciptakan gambar sendiri atau dalam bentuk 3D ya kan? Nah, ini hasil pencariannya. Atau Bapak Ibu mau minta dia buatkan ciptakan gambar seperti ini. Maka dia akan generate untuk Bapak Ibu. Ini mungkin beberapa ya. Kemudian Bapak Ibu jika nanti ini termasuk AI di Canva ya, Bapak Ibu mau dapat template-nya itu misalkan dalam bahasa Inggris. Nah ini tadi yang sempat juga disampaikan oleh Bu Tere ya, Bapak Ibu mau ubah dia ke dalam bahasa Indonesia misalnya ya. Maka Bapak Ibu ini ada di sini diubah ukuran, Bapak Ibu bisa terjemahkan dia ke dalam bahasa yang Bapak Ibu inginkan ya. Kalau kita berarti bahasanya Indonesia ya. Ini asli ataupun profesional. Kemudian dia tanya mau rubah halaman berapa. Ini kita kan maunya halaman 6 saja. Maka Bapak Ibu bisa pilih
halaman 6 saja, halaman saat ini gitu ya. Nah, ini berarti tidak ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Maka kalau sudah itu bisa ini kan dirubah halaman untuk kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa ya yang ajaib-ajaib di Canva ya. Kemudian nih kalau mau nanti buka presentasinya Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi ini yang tadi juga sempat Bu Teri ini ya, menghemat waktu kita ya Bapak Ibu. Misalkan ini dari presentasi mau dirubah jadi lembar kerja vertikal atau mau dirubah menjadi docs ya, ataupun apalagi ya Bapak Ibu ya, mau jadi ini ya papan tulis ya dan lain sebagainya. Ini lainnya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, itu bisa langsung Bapak Ibu robah, misalkan pilih infografis, bisa salin dan ubah ukuran ataupun ubah ukuran desain ini Bapak Ibu. Dan ini benar-benar powerful dan sangat-sangat menghemat waktu kita ya. Bapak Ibu, ini mungkin yang terbaru dari Canva, Tanya Canva ataupun Ask Canva dan juga Canva AI ya Bapak Ibu ya. Di samping nanti Bapak Ibu banyak lagi tentunya yang lainnya ya. Kalau misalkan untuk gambar ya Bapak Ibu ya, di bagian edit ini, nih masih banyak ini Bapak Ibu nih studio ajaibnya ya. Ada penghapus latar belakang, pembuat latar belakang, penghapus ajaib, tangkap teks, gambar ya, video, edit, perluas ajaib. Ini masih yang kemarin tetapi emang dia gambar ke video ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada juga. Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya juga mau nampain kalau yang ditanyakan Pak ini apa ya. Nah misal seperti ini. Bapak Ibu punya gambar, misalnya sebentar. Nah, punya gambar, misalkan punya gambar, jangan yang ini ya, sebentar Bapak Ibu misalkan punya gambar makanan ya. Saya tampakkan di sini, Bapak Ibu misalkan punya gambar makanan seperti ini. Nah, lagi mau buat presentasi gitu ya. Misalkan gambarnya itu yang ini. Nah, Bapak Ibu mau rubah dia menjadi bentuk yang lebih menarik lagi ya. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ini kita bisa minta si Canva ini ya, Ask Canva ini untuk buat untuk Bapak Ibu. Misalkan kita mau buat dia seperti ini Bapak Ibu. Ubah menjadi piring bentuk oval dengan sambal di dalam wadah kecil dengan penataan yang lebih artistik untuk promo jualan bagi Gen Z misalkan ya. Ubah ya kan, menjadi misalkan piring bentuk oval dengan sambal di dalam wadah kecil yang lebih artistik untuk promosi bagi Gen Z. Coba kita lihat dia robah jadi bentuk apa. Sangat-sangat powerful ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa tips-tips yang bisa kita gunakan ya dengan fitur baru dari Canva ini ataupun Tanya Canva ini Bapak Ibu. Ini semakin mempercantik desain kita ya Bapak Ibu ya, semakin membuat kita mudah Bapak Ibu di dalam menyampaikan ya ide-ide kepada anak-anak kita ya. Kita lihat ya, tada dia robah jadi bentuk apa ya, bagus enggak maksudnya Bapak Ibu ya. Oke. Lumayan lama juga ya. Bu Tere masih hadir kan? Bu Tere sibuk di kolom chat dia, Bu. Oke, sebentar kita lihat. Oh, aduh, makin ini agak lama ini ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Hasilnya tada nampak ya? Nampak Bapak Ibu? Tambahkan ke desain. Ayo kita kasih besar ya. Sebentar saya. Nah, bagusan yang mana Bapak Ibu? Bagus yang kiri atau yang kanan? Yang kanan dong. Ini kayak mirip yang sering difoto Kang Rola nih.
Masak pagi langsung foto. Aduh, Bapak Ibu, Kalau saya asli. kalau kita buat media pembelajaran komik, misalkan, kebayang ya seperti apa komik yang akan dihasilkan dengan fitur baru ini ya. Artinya kita punya gambar gitu ya, gambar yang real seperti itu, terus kemudian kita minta dia buatkan sesuai dengan ingin kita. Nah, Pak Rola dan juga Pak Nardis, mungkin itu aja ya spill kita untuk fitur baru malam ini ya. Pasti kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang berada di room Zoom tidak sabar menunggu materinya Pak Nardis dan Kang Rola. Karena memang entry headline kita malam ini itu adalah jadi Guru Duta Kanva 2026. Insya Allah akan ada sesi-sesi kita berbagi untuk fitur-fitur ajaib Kanva yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Demikian mungkin dari saya, nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh di sesi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seri. Wah, luar biasa ya. Walaupun memang temanya terkait pendaftaran Duta Kanva, tapi saya sangat salut dengan materi Bu Seri ini ya. Saya jujur jarang menggunakan fitur yang tadi. Saya baru tahu juga. Kayak gitu. Jadi memang sangat bermanfaat. Jadi rekan-rekan guru bahkan di kolom chat itu banyak yang terinspirasi Bu Seri. Luar biasa ya. Jadi terima kasih Bu Seri atas praktik baiknya. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian untuk materi selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang sudah ditanyakan di kolom chat bahkan ya, sampai Bu Tere itu kewalahan menjawabnya. Jadi tenang saja Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya adalah tips dan trik untuk lolos menjadi Guru Duta Kanva tahun 2026 kayak gitu. Untuk sesi tanya jawab nanti akan kita buka di sesi akhir ya. Jadi tahan dulu untuk pertanyaannya, nanti di sesi akhir kita akan buka. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Kang Rola. Baik, Bang Nardis. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita mulai. Ini saya deg-degan nih. Karena saya akan bernostalgia nih Bang Nardis. Nostalgia. Bapak Ibu, kita pantun dulu. Kita pantun dulu. Ikan sepat di dalam kolam. Cakep. Tumbuh besar bersama kura-kura. Artinya. Mantap. Ilmu desain tak dipendam diam. Guru Duta Kanva berbagi untuk Nusantara. Wow. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama, ini memang momen kita berkumpul bersilaturahmi dan saya harus menyampaikan beberapa hal pengalaman kami ya, pengalaman saya, pengalaman Bang Nardis, Bu Seri dan Kak Tere gitu. Ini saya langsung share screen Bapak Ibu. Sebetulnya Dunia Duta Kanva itu anugerah Bapak Ibu. Karena kan kita mengajukan proposal ya, mengajukan proposal pendaftaran, kemudian nanti bagaimana kita nanti berusaha untuk menyampaikannya di dalam video tersebut. Gitu. Yang berat nih Bang Nardis. Muncul ya? Baik. Bapak Ibu, ini cerita saya sharing tips and trick lolos Duta Kanva dari pengalaman saya tahun 2024 ketika pengajuan, dan itu juga memang menjadi pengalaman saya luar biasa gitu. Oh ya, selamat datang juga nih bagi kawan-kawan Dutek yang udah baru gabung ya. Tadi ada Kak Media Afrina. Halo Kak Media. Mana nih kawan-kawan saya dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Dari mana aja deh pokoknya. Tadi Bu Ajeng udah cerita-cerita ya, karena saya kawan dekat beliau juga nih Bu Ajeng nih. Cip, Pak Wildan, siap, semangat ya. Kita ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu, ini punya saya nih, tadi buat dadakan nih. Jadi ikutan deg-degan ini Pak Rola. Langsung diterapkan ya, yang tadi ilmu dari Bu Seri ya. Jadi saya tadi cerita jarang-jarang pakai, memang kan fokusnya kalau saya banyak berbaginya di AI. Jadi fitur-fitur yang di aplikasinya emang jarang berkunjung gitu. Jujur saya jarang berkunjung gitu. Tapi memang harus banyak belajar Bapak Ibu. Semangat semuanya ya. Ini saya pakai Chibi Style. Kasepan gambarnya. Ya wis lah apa-apa. Bapak Ibu, saya guru sejarah di SMA 44 Kota Bandung. Dan Bapak Ibu, ini penting banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara akun belajar ID untuk guru-guru, sudah pastinya sudah aktifasi semuanya nih. Murid-murid Bapak Ibu ajak aktifasi.
ini saya selalu aktifasi. Bahkan angkatan sekarang kelas 12 dari kelas 10A sampai 10H itu saya sudah aktifasi semuanya. Dan mereka betul-betul menikmatinya. Ketika mengerjakan tugas, ketika ada proyek apa gitu. Pak, thank you, akunnya keren banget. Mereka dapat akun pro ceritanya kan. Dan saya tanya juga ke mereka, dulu gimana untuk akunnya? Saya beli yang bulanan, Pak. Beli yang seperti itulah. Intinya kasihan juga kalau mereka nggak dikasih akun, ya nggak? Mau jenjang SD atau SMP atau semua jenjang, kasih akunnya nih. Nih buktinya nih, sampai hari ini saya sudah aktifasi akun siswa dengan murid guru itu. Ini sekolah saya Bapak Ibu 537 akunnya. Keren nggak? Saya nyicil Bapak Ibu. Tipsnya gampang, pinjam akun admin. Admin itu akun tata usaha atau akun penjaga sekolah juga bisa ya. Aktifasi, nanti ketika Bapak Ibu ngajar, aktifasi bertahap 2 orang, 3 orang, gitu aja terus. Gitu. Nanti akan selesai semuanya. Dan tadi bagi yang bertanya gabung di grup Facebook kan Foto Guru Indonesia, ini wajib Bapak Ibu, wajib. Karena dari form nanti akan disampaikan oleh Pak Nardis itu akan ditanyakan bergabung di grup Facebook kan Foto Guru Indonesia. Di sini kita semuanya bergabung. Saya lihat udah 83.000 member ya, banyak banget tuh guru-guru Indonesia bergabung di situ. Bapak Ibu, siapa Duta Kanva? Duta Kanva itu merupakan para pengguna Kanva sejati yang juga meyakini nilai-nilai yang kami anut. Mereka adalah teladan yang menjadi sumber inspirasi, sering berbagi ilmu dan menyempatkan waktu berat silaturahmi anggota komunitas. Intinya kami dikumpulkan untuk saling bersilaturahmi. Dengan silaturahmi, dengan sering berkumpul juga, maka akan muncul inspirasi Bapak Ibu. Ya enggak? Mau ngobrol di grup WhatsApp, mau ngobrol di medsos. Tadi katanya panjang lebar cerita medsos, betul Bapak Ibu. Sudah saatnya Bapak Ibu main di medsos. Udah zaman nih akun Bapak Ibu di private gitu. Duta itu harus dibuka Bapak Ibu. Berani nggak buka akun medsosnya? Ya, dibuka Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kawan-kawan kita, supaya nanti ketika dicek oleh tim Canva, kan mereka akan berkunjung ke akun kita. Betul. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, kemudian juga data-data yang kita lampirkan juga itu akan menjadi proposal kita Bapak Ibu. Portofolionya ada di medsos. Masih ada waktu, ini baru tanggal 4, ada waktu 4 hari buat posting-posting seputar pemanfaatan Canva. Apakah nanti berbagi di ruang guru, berbagi secara daring juga, atau praktik baik di ruang kelas. Nah, ini postingan yang keren sebetulnya nih, ini diposting di Canva. Oh, saya suka banget. Langsung ditelepon oleh tim Canva. Gitu. Kalau coba buat dong testimoni sebagai Duta Canva. Ya memang sebetulnya Pak Ibu, di Canva itu yang menjadi tertarik bagi saya itu dinamis Bapak Ibu. Iya, grupnya dinamis, obrolannya lagi semua gitu. Terus apa yang kita butuhkan selalu terjawab gitu. Jadi di sini wawasan kita akan selalu terjaga gitu. Ya, semakin erat dengan kawan-kawan sama Duta Canva dengan teman-teman yang lain juga gitu. Dan yang pasti ya, nanti Bapak Ibu akan banyak sekali membuat konten seputar fitur Canva. Tadi nih, Bapak Ibu langsung besok konten nih. Pemanfaatan Canva ya. Tadi praktek bikin animasi, bikin gambar yang tadi praktek Ibu Seri buat video 1 menit. Itu keren banget. Itu salah satu portfolio Bapak Ibu untuk jadi Duta Canva. Silakan digunakannya, dicoba. Ini quote yang saya berikan di postingan tersebut itu bahwa jadi guru Duta Canva itu istimewa. Jadi bagi saya akan semakin berwarna dari berbagai praktik baik dengan guru-guru Indonesia, diseminasi pemanfaatan Canva juga dengan karyawan itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu kasihkan manggung di luar ya, titip nih. Jangan sampai Bapak Ibu asik webinar kesana kemari seperti malam ini kita bicara panjang lebar, sedangkan di ruang guru Bapak Ibu pasif. Datang duduk di ruang guru, ngajar, pulang. Wah itu enggak banget gitu. Kita harus ratu di dalam internal Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti kita akan semakin terjaga. Ya, kita berbagi di luar, berbagi di dalam juga itu akan semakin erat. Dan sudah pasti, kan sekarang sudah banyak sekali informasi bahwa konten di kelas itu banyak sekali larangan ya. Konten seperti apa gitu. Kalau kontennya ngajak tepuk-tepuk, ngajak joget-joget anak-anak kita, ya memang itu jadi sensitif. Tapi kalau kita buktikan, kita memanfaatkan Canva, praktik baik, sehingga video-video kita itu akan menjadi bermanfaat bagi rekan sejawat, dan bagi murid-murid kita. Saya kadang-kadang kalau konten di kelas itu mau di-collab nggak akun kelas yang pada mau mereka.
kenapa jadi rame YouTube-nya apa Instagram-nya gitu. Seperti itu Pak Ibu. Jadi praktik baiknya itu seputar kegiatan kita di kegiatan belajar mengajar. Itu aja sih yang paling pentingnya. Ice breaking boleh nggak? Ya boleh lah pasti. Itu kan jadi praktik baik juga gitu. Yang titipnya itu jangan sampai beneran TikToker banget deh gitu. Joget-joget dan sebagainya itu memang banyak sekali yang nyinyir ya. Karena memang itu rawan gitu. Rawan banget. Pokoknya berikan pengalaman yang berdampak bagi murid-murid kita. Ada Kak Tere nih. Bapak Ibu, ini kalau sudah diletakkan Bapak Ibu akan manggung kemana-mana, gimana mau nggak coba di kolom chat nih, coba lope-lopenya mana, Bapak Ibu manggung. Bapak Ibu nanti akan diundang menjadi narasumber ke sana kemari. Kemudian juga nanti Bapak Ibu, tadi betul Bapak Ibu. Undang-undang ini akan masuk ke DM kita kalau kita membuka akun kita. Itu aja Bapak Ibu. Pak Ardi juga sering, Bu Sri juga sering, Katri juga sering. Kita belum manggung bareng aja dia. Cuman sering mampir postingannya gitu. Pasti saya repost, pasti saya lope-lope juga. Karena semuanya datang itu dengan natural Bapak Ibu. Nggak usah kita promosi. Yang mau betul narasumber hubungi saya nggak usah gitu. Portofolionya itu akan dilihat dari postingan kita. Bapak Ibu titip ya, bukan pamer di medsos, bukan. Saya nggak pernah pamer, saya bukan selebgram. Follower saya baru 8 ribuan. Katanya berapa, Paris berapa, Kasari berapa, kita bukan selebgram gitu. Intinya gini, kalau jadi duta itu Bapak Ibu wajib mendokumentasikan untuk laporan, ya nggak? Jadi setiap postingan kami itu bukan pamer, kita posting untuk tautan laporan. Itu, jadi emang beda dikit yang terpamer ya, beda dikit ya. Pamer itu kalau misalnya saya webinar dengan KTR dengan 20.000 pendaftar, itu kayaknya pamer kalau ngomong angka itu. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, buktikan di medsos kita bahwa kita itu berdampak. Itu, mau di komunitas, mau di secara luring atau mau daring. Intinya itu saja Bapak Ibu. Dan berkahnya juga, ini saya dapat penghargaan dari Canva, Honorable Mention. Tapi saya nggak datang sih, bentrok sama kegiatan lain. Bapak Ibu nanti kita dapat souvenir. Ini apa ya? Ini headset Canva, ini power bank, ini notes. Ini ballpoint-nya ada ini apa? Pointernya ada warnanya. Wah, udah deh. Aku speechless banget deh. Paradis, KTR dan Bu Sri juga semuanya pernah mendapatkan souvenir dari Canva. Intinya Canva banget deh gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai Bapak Ibu disia-siakan bahwa ini kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita bisa. Itu Bapak Ibu. Nah, ini saya baru belakangan ini mengisi langsung khusus bagi saya. Biasanya kalau di sekolah itu saya jadi supir cadangan Bapak Ibu. Jadi sekolah mengadakan workshop nih ya HT nih, mengundang narasumber dari BPGP, BPGTK ya, BPMP atau dari BKD. Saya itu bagian 10 menit itu kadang-kadang praktek pendampingan. Nah, kemarin ketika Capsek pengen nih, perlulah coba dikasih waktu. Wah, saya seneng banget deh. Itu memang target saya Pak Ibu, target saya untuk berbagi di ruang guru secara resmi, ya enggak? Kita manggung kemana-mana pede gitu, tapi coba deh Bapak Ibu di dalam negeri, coba di ruang guru dengan kawan-kawan kita, kan canggungnya nomor 8 atau bahkan 10 poinnya ya untuk canggungnya gitu. Tapi ini tantangan bagi kami, bagaimana caranya untuk memberikan yang terbaik apa yang kita punya bagi rekan sejawat. Ini penting Bapak Ibu, ini nanti dokumentasikan bagaimana Bapak Ibu berkarya di ruang guru. Ya, Bapak Ibu pernah jadi narasumber webinar, cakep. Bapak Ibu pernah jadi narasumber saluring di KKG, di Kombol, itu bagus. Itu siap buat postingan dan lampirkan. Dan ini paling penting Bapak Ibu, buatlah pembelajaran yang menyenangkan dengan Canva. Tadi nih anak-anak, memang saya juga silakan, misalnya ada praktek nih, misalnya minggu depan ada praktek, coba bawa laptop, mereka senang. Silakan bawa laptopnya gitu. Kalau nggak ada laptop digawe juga aman sebetulnya, jadi masalah. Jadi kita memang ingin memberikan pengalaman yang berharga buat anak-anak kita. Bapak Ibu kalau membuat MPI di Canva yang menggunakan link, menurut kita sederhana ya, ya nggak? Tampilan awalnya tuh cover, nanti ada star, ya kan? Next, back, nanti ada berandanya, ada terisi. Buat mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Menurut kita biasa aja. Buat mereka luar biasa. Terus saya ajarkan mereka untuk tugas akhirnya nih.
Nanti kalian membuat video opening perkenalan kelompok, misalnya footage-nya di mana, 1 menitan, unggah ke YouTube. Kalau kalian mau silakan di unlist. Kemudian nanti embed ke Canva. Gimana Pak embed itu Pak? Saya ajarkan bagaimana memasukkan video YouTube ke Canva. Mereka senang. Wah Pak, videonya ada di Canva, jadi nggak ke luar. Itu pengalaman yang berharga bagi mereka. Intinya, setelah mereka mendapatkan akun, yuk ajak mereka selain menikmati hasil karya kita di MPI, di Canva AI dan sebagainya, ajak mereka buat berkarya Bapak Ibu. Ajak mereka misalnya di proyek apa gitu, misalnya proyek akhir tahun atau proyek 2 mingguan, silakan. Jadi mereka itu ajarkan juga untuk menggunakan Canva untuk membekali untuk persiapan mereka nanti di dunia perkuliahan atau memang mereka nanti akan jadi berminat juga gitu. Penting Bapak Ibu. Oke. Itu beberapa barangkali insight yang pernah saya lakukan dan akan selalu terus saya lakukan karena memang saya betul-betul menikmatinya Bapak Ibu, menikmati bagaimana yang hanya berbagi. Ini siap-siap nih video nih. Wow, ada suaranya nggak Pak Nafis? Belum ada suaranya nih, Kang Lola. Oh iya. Oke, baik. Yang muncul ya. Kenapa suaranya nggak muncul ya? Coba saya stop dulu ya. Ini memang kendala sinyal dan sebagainya. Saya coba share lagi. Kalau di sini muncul nih share audionya. Oh iya. Beda. Siap. Karena untuk share audio itu kalau di Chrome tab udah, kalau di Windows-nya belum. Saya kan di Windows. Nah, Bapak Ibu disimak ya, ini video sederhana saya. Halo, saya Rula Fardila, guru sejarah di SMA Negeri 24 Bandung dan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Barat. Canva sangat mendukung sekali dalam aktivitas pendidikan dan tugas saya sebagai duta. Saya menggunakan Canva dalam kegiatan belajar mengajar. Murid-murid sangat senang mendapatkan akun belajar ID dan akses Canva untuk pendidikan, sehingga dapat mengeksplorasi fitur-fitur Canva dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Setiap selesai kegiatan berbagi praktik baik secara daring di komunitas belajar maupun luring di satuan pendidikan, saya menggunakan Canva untuk membuat laporan dokumentasi, kemudian diunggah ke media sosial. Pada kegiatan pelatihan berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, saya merekomendasikan Canva menjadi salah satu materi wajib yang dipelajari oleh peserta untuk meningkatkan kompetensinya. Saya sangat bersemangat dan layak untuk menjadi Duta Canva tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Iya. Bapak Ibu, kalau disimak dari videonya ya, kalau disimak, videonya itu sederhana. Ini bocoran. Dan memang terbukti ya, Kak Bu Seri dan Bang Nafis. Videonya itu diproduksi bebas. Jadi kalau ada yang bilang dari Canva itu informasi dari mana gitu. Pokoknya Bapak Ibu buatkan video profiling nanti di kupas tuntas oleh Bang Nafis ya. Sampaikan secara tulus gitu, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Bukan nanti gitu, Bapak Ibu udah ngapain, ya itu sampaikan gitu. Di kelas, intinya gitu Bapak Ibu, di kelas, wajib tuh. Di kelas, di ruang guru, kalau Bapak Ibu menjadi narasumber nasional, gaya banget. Pokoknya Bapak Ibu ada kegiatan di ruang guru, berbagi praktik baik. Atau nanti Bapak Ibu ada kesempatan di KKG dan sebagainya, itu cakep. Posting-postingan juga gitu. Intinya, Bapak Ibu kan disuruh minta bikin video kreatif, profiling Bapak Ibu. Layak dirutakan. Bapak Ibu layak nggak? Yakin, saya tuh layak. Ya. Gimana nih Bapak Ibu, sudah siap dirutakan pada 2026? Coba reaksinya nih. Bu Epi. Siap, Bu Feti siap. Kita doakan bareng-bareng ya. Dari pertemuan kita ini ada yang dirutakan Pak. Meskipun nggak semuanya. Amin. Titit, kalau dirutakan Pak, tag kami berempat. Ya, kasih tahu. Kang, lolos nih, wah udah deh. Kita beneran speedless gitu.
Ya Bapak Ibu ketuanya niatkan ibadah, berbagi dan berkolaborasi berkah dalam aktivitas untuk berkembang lebih bermanfaat dengan Canva. Oke, selamat berkarya Wah, semuanya. keren. Oi. Ya, Oke. Kang Rola, terima kasih sudah membagikan banyak hal ya tadi Bapak dan Ibu. Kalau kita menyimak terutama tadi di videonya, kita bisa lihat banyak sekali inspirasi. Mulai dari membuat video profilnya, kemudian juga apa-apa yang sudah dilakukan, bahkan mendapat apresiasi langsung dari Canva. Tentunya ini akan menjadi satu motivasi saya yakin kepada Bapak dan Ibu. Dari tadi di kolom chat juga banyak nih gitu ya, mungkin belum berani, aduh saya niatnya kayaknya masih 50-50 nih malam ini. Tapi Bapak Ibu, saya juga menjadi salah satu saksi hidup ya. Saya ingat tahun 2025 nih, 2025 saya ikutan acaranya Kang Rola nih waktu itu dengan Kang Aup ya. Nah, itu berbagi bagaimana caranya lolos duta Canva ya. Saya ingat waktu itu saya sempat komen gitu, Kang Rola, Pak Aup boleh dong berbagi di media sosialnya. Walaupun saya sama Kang Rola kan udah kenal sebagai sesama duta teknologi, tapi saya tetap ingin menjadi duta Canva juga. Jadi saya belajar dari Kang Rola dan ternyata dengan menerapkan ilmu-ilmu yang disampaikan dibagikan sama Kang manfaatkan Bapak Ibu. Ya puji Tuhan lah 2025 akhirnya saya yang berkesempatan menjadi duta Canva. Jadi semoga ya doa-doanya kita nih malam ini Bapak Ibu, entah mungkin Bapak Ibu yang baru mau mengenal Canva atau Bapak Ibu yang pengen upgrade lagi nih menjadi duta Canva gitu dengan banyak-banyak peluang atau kesempatan. Memang kalau Bapak Ibu ingin mencari finansial menjadi duta Canva nggak ada ya. Kang Rola kita nggak digaji nih jadi duta Canva ya Pak Nardis ya. Nggak ada insentif bulanan Bapak Ibu, jangan mengharap honor gitu ya. Ada tunjangan nggak ada, tapi Bapak Ibu itu banyak sekali ya benefit di luar itu dan itu susah untuk kita kasih harga. Contohnya ketika kita mendapatkan jejaring yang luar biasa dengan para duta Canva, saya setiap kali ada kegiatan entah di nasional, di provinsi, mereka jadi kenal, oh itu Bu Tere yang duta Canva. Lalu kemana-mana juga orang juga bisa ini. Itu merupakan satu kebanggaan juga. Tanpa kita harus promosikan saya bisa ini bisa itu, tetapi mereka juga bisa menghargai kita dengan baik. Bahkan jejaring kita dengan kementerian juga itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi banyak dan lebih dari itu tentunya ketika kita ingin menjadi duta Canva, tentunya peluang-peluang kita, semangat kita untuk berkarya dengan Canva itu lebih banyak. Maka anak-anak kita itu akan lebih betah deh, dijamin lebih betah belajar dengan kita. Gitu. Kemudian rekan-rekan kita juga dan akhirnya sekolah kita, tempat kita bernaung itu juga akan terbawa vibes-nya menjadi lebih positif gitu Bapak Ibu. Jadi yuk Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu yang ingin atau sudah niatnya sudah 50%, 75%. Tadi saya lihat di kolom chat di Kang Rola, ada yang sudah siap videonya tapi belum sempat kirim. Jadi mudah-mudahan nanti kita pertajam lagi ya di sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita pertajam lagi sesi diskusi terkait dengan seperti apa videonya. Nah, untuk lebih mengarah lagi kepada bagian paling inti yaitu bagaimana tadi tips dan trik lolos duta Canva-nya udah disampaikan. Sekarang waktunya kita untuk melihat nih dengan Pak Guru Nardis. Pak Nardis akan menyampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana sih tata cara pendaftaran duta Canva tahun 2026. Mungkin kemarin ada yang belum tahu, tadi saya baca beberapa katanya, malah saya nggak tahu nih ada pendaftaran duta Canva. Nah, tenang nih Bapak Ibu ya, Pak Nardis akan menyampaikan secara lebih jelas, mendetail. Oleh karena itu, silakan Pak Nardis bisa langsung menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Tere atas kesempatannya. Ini jaringan saya kayaknya agak kesini makin ini ya, kurang stabil. Jadi mohon nanti kalau ada gangguan boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat sekalian, terima kasih sudah hadir di webinar kita ya, webinar para duta Canva dan duta teknologi juga. Ini saya lihat ini bertahan 90 lebih nih ya, Bu Tere, Kang Rola. Saya sapa-sapa ya yang hadir pada malam hari ini, ada Ibu Yulianti, Ibu Aan, Pak Agustina, Bu Ajeng, Pak Aji, dan Pak Alan, dan semuanya ya. Kalau tadi kan yang disapa-sapa para duta ya, jadi saya sapa yang bukan duta juga gitu ya, supaya adil gitu ya. Oke, jadi kita lanjut saja. Saya coba izin share screen ya.
saya langsung saja karena kita sudah jam berapa nih? Kita sampai jam 10 kalau nggak salah. 10 Wita kalau di sini ya. Oke, saya izin share screen. Lagi proses ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bagus ya jaringan saya. Ini sudah tampilkah Bu Tere? Sudah Pak, aman. Sudah ya, aman ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat sudah banyak yang tanya-tanya terkait bagaimana caranya daftar Duta Kanva ya kan tadi sudah dibahas oleh rekan-rekan saya, rekan-rekan Duta Kanva yang luar biasa dari Bu Tere tadi tentang praktik baiknya, Bu Seri tadi terkait fitur terbaru dari Canva, terus Kang Rola tadi sudah membahas juga terkait tips dan trik untuk menjadi guru data Canva. Nah, terakhir kita akan bahas bagaimana cara pendaftaran Duta Canva-nya tahun 2026 ini, kayak gitu ya. Nah, saya next. Tapi perkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Nardi, saya guru data Canva Indonesia ya. Saya sudah pakai Canva itu dari sejak tahun 2019. Sebelum COVID ya. Pokoknya pas COVID itu saya sudah aktif tuh menggunakan Canva. Terus saya juga sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mamuju Tengah, Kabupaten Penajam Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Fakta menarik saya adalah tetap bisa tidur walaupun setelah minum kopi. Iya, betul sekali. Saya itu suka minum kopi, tapi tetap bisa tidur. Kalau orang lain kan biasanya ya itu ya, kalau sudah minum kopi susah tidur gitu kan. Saya lebih akrab di media sosial, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berteman di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, nanti cari saja Guru Nardis. Kita bisa berteman dan saya selalu share info tentang Canva di media sosial saya. Kayak gitu ya. Saya berharap bisa berteman dengan guru-guru sekalian. Nah, saya lanjut. Nah, bagaimana caranya kita mendaftar untuk menjadi guru duta Canva tahun 2026? Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Kang Rola ya. Kita akan membuat video pengenalan diri sekreatif mungkin serta penjelasan singkat mengenai mengapa Anda layak menjadi duta Canva. Itu durasi maksimal 2 menit ya. Jangan sampai lewat 2 menit ya. Kalau saya tahun lalu itu sekitar 1 menit lebih kalau nggak salah, 1 menit 10 kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi durasi maksimal 2 menit ya, jangan lewat 1 detik pun jangan lewat. Kayak gitu, karena sudah aturannya video yang kita buat itu maksimal 2 menit. Setelah itu guru-guru sekalian jangan lupa isi formulir pendaftarannya ya. Nanti buka saja di Google bit.ly/daftar duta Canva 2026. Semuanya huruf kecil ya. Nanti disertakan tautan video pada pertanyaan nomor 12, nanti akan ada pertanyaan nomor 12, itu nanti kita tautkan link video ini ya. Jadi nanti video yang kita buat ini masukkan saja di Google Drive. Jangan lupa Google Drive-nya itu dibuka untuk semua ya linknya. Jangan tertutup ya, apa sih namanya? Jangan tertutup, dibuka untuk semua bisa melihat kayak gitu kan. Jadi takutnya kita sudah buat video sebagus mungkin, kita sudah masukkan di Google Drive, ternyata Google Drive-nya tidak bisa terbuka pribadi ya. Jadi diubah dulu pengaturannya menjadi terbuka untuk umum seperti itu ya, supaya bisa dilihat. Nanti linknya itu ditautkan di pertanyaan nomor 12. Nanti saya coba buka link pendaftarannya ya. Terus pendaftaran dibuka hingga Minggu 8 Februari 2026. Nah, Bapak Ibu sekalian, Canva ini sudah dari tanggal berapa sudah dirilis ya pendaftaran Duta Canva 2026 itu sampai 8 Februari tahun 2026, hari Minggu ya. Dikit lagi nih, 4 hari lagi ya. Silakan yang belum buat video, buat memang videonya. Tadi sudah diperlihatkan oleh Kang Rola juga contoh video yang Kang Rola buat waktu mendaftar pertama kali Duta Canva, itu bisa di ATM ya. Diamati, tiru modifikasi. Nanti hasil seleksinya akan diumumkan lewat email ya, email pendaftarnya kayak gitu. Nanti kalau mendaftar guru-guru sekalian jangan lupa masukkan email pribadi yang aktif ya, yang diikat passwordnya ya, pokoknya yang aktif ya. Jangan sampai kita masukkan email yang tidak aktif atau email yang jarang kita gunakan atau email yang kita lupa passwordnya, jangan ya. Email pribadi kayak gitu. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak atau Ibu guru wajib isi pertanyaan nomor 8 dan nomor 9 sesuai dengan contoh di bawah ini ya. Yang nomor 8 itu nanti Bapak Ibu sekalian pilih guru
atau pendidik K-12 atau K12 ya. Seperti itu. Untuk Bapak atau Ibu guru. Terus yang poin nomor 9, apakah Anda tergabung dalam salah satu komunitas online Canva? Nanti Bapak Ibu sekalian pilih yang Canva untuk pendidikan atau Canva untuk guru. Kayak gitu ya. Jadi jangan salah pilih ya. Nanti kalau Bapak Ibu guru sekalian mau daftar menjadi guru duta Canva, yang nomor 8 ini pilih guru atau pendidik K12 ya. Yang nomor 9, pilih Canva untuk pendidikan atau Canva untuk guru ya, seperti itu. Catatannya seperti itu ya. Jadi supaya jangan salah pendaftaran. Kita sudah buat video yang bagus ya kan, kita juga punya portofolio yang bagus, tapi ternyata kita ada salah poin dalam pemilihan ini, itu akan menjadi tidak lulus juga, seperti itu ya. Jadi perhatikan hal-hal yang wajib ini kayak gitu. Nah, next. Kok sudah? Pendaftaran Duta Canva itu dibuka hingga 8 Februari ya. Semoga guru-guru sekalian beruntung. Kita coba langsung saja, saya izin buka ininya ya, saya share screen ulang. Kita langsung buka saja link pendaftarannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini sudah ada yang mendaftarkah? Sudah ada yang pernah buka linknya? Bisa tulis di kolom chat atau bisa reaction-nya, reaction love kah atau mantapnya atau jempolnya ya. Adakah yang sudah buka link pendaftarannya atau ada yang sudah mendaftar? Tadi Adakah saya lihat ada yang udah nih. Saya lihat tadi ada yang sudah kirim katanya. Oh, ada yang sudah kirim, bagus. Ada baru isi setengah namanya. Sudah buka link tapi belum daftar. Oke. Bu Siska belum buka, Pak. Oke. Belum buka, Kak. Oke. Belum bikin video, berarti sudah buka ya, buka linknya. Oke, nggak apa-apa. Semoga tidak salah ya, maksudnya sudah kirim pendaftarannya, semoga tidak salah cara pendaftarannya ya, karena itu berpengaruh juga kayak gitu. Sudah ternyata ada video, iya ada video Bapak Ibu sekalian. Itu yang tadi saya katakan di poin nomor 12 itu, link videonya dimasukkan di situ ya. Pak Guru Tang belum buka, ini rekan saya nih Sulawesi Tenggara. Videonya wajib di drive kah Pak? Kalau di Reels IG, kalau sepengetahuan saya di Google Drive deh. Kalau mungkin Bu Tere kemarin gimana, Google Drive ya? Saya waktu itu seingat saya sih di TikTok gitu ya. Jadi saya ambil ininya. Ya? Tapi mungkin kalau di medsos bisa karena itu kan website aja katanya gitu kan. Cantumkan di website gitu. Tapi ya ingat catatannya tadi ya Bapak Ibu ya, kalau di Google Drive itu harus bisa aman dibuka lagi gitu sebelum dikirim ya Pak Nardis ya. Iya betul. Jadi kalau di Google Drive harus dipastikan dulu linknya apakah bisa terbuka untuk semua orang atau tidak. Nah, saya langsung saja untuk pendaftarannya. Oh masih ada waktu saya ya. Baik. Ini tampilan kalau kita sudah buka link yang tadi ya. Bit.ly daftar guru duta Canva-nya sudah tampil ya. Ini saya nggak tahu kenapa pas saya buka linknya itu sudah muncul nama saya. Mungkin ini tersave ya waktu saya daftar tahun 2024. Waktu itu saya daftar guru duta Canva-nya. Nah nanti nama depannya tulis ya. Kebetulan nama saya itu cuma satu kata, Nardis. Jadi saya tulis nama lengkap saya itu nama belakang itu titel saya saja. SPD, GR, MPD waktu itu. Waktu itu belum GR sih, SPD, MPD aja. Karena memang nama belakang saya nggak ada, jadi Nardis, SPD, MPD. Nah, terus yang ketiga alamat email yang ingin dihubungi. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu sekalian. Di sini nanti masukkan alamat email yang aktif ya, yang aktif karena nanti ketika guru-guru sekalian pengumuman atau menjadi guru duta Canva itu informasinya akan masuk di di email ini, email pribadinya guru-guru sekalian. Ya, saran saya sih email pribadi saja yang dimasukkan ya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti masukkan emailnya di sini, email yang aktif karena nanti pengumuman atau nanti guru-guru sekalian menjadi duta Canva, pemberitahuan Canva itu akan masuknya di sini. Seperti itu. Di email ini. Selanjutnya nomor 4, apa alamat email yang terkait dengan akun Canva Anda? Nah, ini nanti dibuka saya Canva-nya, email apa yang sering digunakan, tapi kalau guru-guru sekalian kayaknya semua rata-rata email belajar ID-nya kayaknya ya. Saya masukkan saja, misalnya saya masukkan yang email belajar ID saya.
Nah, itu ya. Jadi nanti buka saja di pengaturan, nanti lihat profil, nanti lihat alamat emailnya, itu apa yang tercantum di situ. Kalau saya, karena saya loginnya pakai akun belajar ID, jadi saya masuknya ya ini, pakai akun belajar ID, alamat email yang masuk, kayak gitu ya. Terus negara ya pastinya Indonesia, ya masukkan. Kota, kabupaten masukkan ya. Misalnya saya ini Konawe Kepulauan ya. Setelah itu negara bagian atau provinsi, masukkan nama provinsinya. Misalnya saya masukkan Sulawesi Tenggara. Nah, kayak gitu ya. Nah, apa bidang pekerjaan Anda? Nah, ini yang tadi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau guru pastikan memilih yang ini. Guru atau pendidik K12 ini Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Ini yang pengusaha usaha-usaha, ini yang industri atau desainer, ini yang bisnis ya. Kita masuk yang ini. Guru atau pendidik K12 ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Mana yang paling menggambarkan profesi Anda di bidang pendidikan? Nah, bisa pilih yang ini. Guru SD atau SMA ini. Bisa pilih lebih dari satu ya. Mungkin bisa pilih yang pimpinan ini ya, atau administrator SD atau SMA ini boleh. Atau mungkin sebagai konsultan juga, atau guru magang dan seterusnya boleh. Tapi saya pilih yang ini ya. Guru SD atau SMA TK 12. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, jika Anda bekerja di sekolah atau universitas, masukkan nama sekolahnya ya. Nama sekolah, kota, dan negara bagian. Masukkan saya nama sekolahnya, misalnya saya SD Negeri 5 Wawoni Tengah ya. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, gitu ya. Jadi masukkan seperti itu. Terus yang 9, ini sebenarnya tadi 8 ini pilihan ya, tapi harus dimasukkan juga. Yang 9 yang wajib, yang tadi saya katakan, apakah Anda tergabung dalam salah satu komunitas online Canva yang sudah ada? Pilih yang Canva pendidikan ya, atau Canva untuk guru, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Pilih yang ini ya. Pilih. Mengapa Anda ingin menjadi guru duta Canva? Buat dalam ini ya. Di sini ada dan sekarang pertanyaan terpenting dari semuanya. Mengapa Anda ingin menjadi Canvasador? Dalam 1 sampai 5 kalimat, silakan ceritakan lebih lanjut tentang Anda, yaitu kisah Anda, terkait program ini, bagaimana Anda program, dan silakan sertakan tautan apa yang mendukung jawaban Anda. Kayak gitu. Saya ini yang kemarin nggak tahu, ternyata masih tersimpan. Ini yang saya masukkan kemarin ya. Saya menjadi duta Canva karena memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat baik dalam menggunakan Canva pada proses pembelajaran. Selain itu, saya juga sebagai duta teknologi Kemendikbud yang sudah terbiasa berbagi praktik baik pemanfaatan platform teknologi, khususnya Canva kepada rekan-rekan guru di daerah dan di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring ya, seperti itu. Itu yang nomor 10 saya ya. Ini yang tersimpan tahun lalu. Tahun 2024. Apa yang paling ingin Anda lakukan sebagai Canvasador? Silakan pilih salah satu. Pilih salah satu ya, mau sebagai menyelenggarakan pelatihan atau memposting tentang Katanya monitor. Sepertinya Pak Nades terputus. Terputus ya? Oh iya. Di saya juga jaringan agak ini ya, jadi saya beberapa atau kali mengisi kegiatan atau pelatihan, saya pilih yang ini. Mengenai pelatihan, acara dan webinar Canva saja. Kalau TikTok berarti bisa ya, bisa di media sosial juga ya, atau di websitenya. Silakan, yang penting videonya bisa terbuka atau terbaca, gitu ya. Setelah itu 13 halaman ini opsional, tapi saran saya masukkan ya sebagai pendukung. Link Facebooknya ya masukkan, link YouTube-nya masukkan kalau punya, link Instagram-nya juga masukkan,
Saya pikir tidak perlu saya jelaskan bagaimana cara salin linknya ya. Nanti guru-guru sekalian sudah tahu lah. Terus TikTok-nya masukkan ya yang belum punya TikTok. Terus nama pengguna X ini yang apa ya? Yang Twitter ya. Ya, saya masukkan Guru Nardis di sini. Ini saya tidak punya Blue Sky ini. Terus nama pengguna UTAS ini kayaknya yang Threads itu ya. Saya masukkan nama Guru Nardis juga. Karena memang saya cuma satu sih namanya Guru Nardis ya, nama akunnya. Kayak gitu. Ini silakan kalau nggak punya nggak apa-apa karena ini option bukan yang wajib. Intinya yang kalau punya media sosial silakan masukkan semua di sini. Ya. Setelah itu yang di bawahnya itu tinggal checklist saya semua Bapak Ibu sekalian. Di checklist. Setelah itu kirim. Kalau sudah dikirim maka selesai pendaftarannya. Silakan menunggu pengumuman di email masing-masing kayak gitu ya. Itu. Jadi saya coba share video yang tadi yang di Google Drive ya, Bapak Ibu sekalian. Video saya tahun 2024 yang saya buat. Sebagai ini saya sih contoh tadi Kang Rola sudah tampilkan juga. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Lagi presentasi, oke. Ini. Video saya itu tahun 2024 cuma 1 menit 14 detik Bapak sekalian. Kayaknya jaringan saya agak susah putar online-nya Bapak Ibu sekalian, kecuali saya download dulu ya. Tapi, mungkin itu saja mungkin ya. Tadi kan sudah ditampilkan juga contohnya sama Kang Rola. Ya kurang lebih seperti itulah, seperti punya Kang Rola ya. Kurang lebih videonya seperti punya Kang Rola tadi. Tapi saya coba cek dulu. Kak, coba linknya Bang, saya coba play di sini. Oke, saya sudah ini bisa, saya sudah. Oh iya. Apa sudah tampil? Belum, Pak. Diproses ya. Ya, di sini lagi proses kayaknya. Oke, ini saya sudah download tadi. Cepat sih downloadnya karena memang videonya cuma 1 menit 14 detik. Saya coba putar dulu. Halo, saya Nardis, guru di SD Negeri Tujuan di Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sulawesi Tenggara. Canva sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru dan sebagai duta. Saya mengakses Canva dengan menggunakan akun Belajar ID, sehingga saya mampu mengeksplor fitur-fitur Canva untuk pendidikan guna membuat presentase maupun media pembelajaran lainnya untuk diakses atau digunakan dalam proses pembelajaran. Para siswa juga sangat senang menggunakan Canva dengan mengaksesnya melalui akun Belajar ID, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugas dan tantangan yang saya berikan dengan kreatif dan inovatif. Saya juga aktif berbagi praktik baik tentang pemanfaatan fitur Canva untuk pendidikan dan merekomendasikannya rekan guru baik di daerah maupun di seluruh Indonesia. Adalah kita memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Memang nyata yang kita lakukan di sekolah seperti itu. Ya, kayaknya jaringan saya agak kurang bagus ya, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Tere. Oke, baik. Terima kasih Pak Nardis yang sudah menyampaikan tata cara pendaftaran
Guru Duta Kanva 2026. Bapak Ibu boleh dong applause dulu ya. Ini luar biasa yang dari tadi bertanya-tanya di kolom chat itu pasti sudah terjawab nih dari penjelasan yang sangat detail oleh Pak Nardis tadi. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, jadi di sini kami ingin menyampaikan dulu terkait daftar hadir. Nanti minta tolong teman-teman untuk membagikan linknya. Dan saya ingin menunjukkan satu saja Bapak Ibu ya terkait dengan daftar hadir ini, agar Bapak Ibu dapat mengisinya sesuai dengan permintaan Bapak Ibu terkait dengan daftar hadir. Jadi nanti untuk sertifikat Bapak Ibu akan mendapatkan hanya tidak langsung Bapak Ibu ya, karena kami harus memprosesnya berdasarkan data yang masuk. Ini langsung dari Kementerian Bapak Ibu, sertifikat dari daftar hadirnya dari Pusdatin ya Bapak Ibu, jadi bukan dari kami. Nah nanti ini kita tunggu dulu, mungkin masih ini ya. Tampilan oke, nah sudah masuk Bapak Ibu. Daftar hadirnya nanti seperti ini tampilannya. Kemudian nanti ada di bagian yang pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa mengikuti via daring ya, online. Kemudian nanti setelah diisi, saya coba isi ya, karena kalau tidak diisi nanti tidak terjawab ya Bapak Ibu. Nah saya coba isi, kemudian kita isi email. Ya, email pastikan Bapak Ibu mengisi email belajar ID. Kalau misalnya terpaksanya tidak tahu atau bagaimana, Bapak Ibu bisa mengisi dengan yang lain begitu Bapak Ibu ya, email yang lain. Tapi diusahakan yang email belajar ID Bapak Ibu. Nah, silakan diisi. Nanti yang poin paling penting di berikutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengisi untuk narasumber, misalnya. Narasumber itu nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nama kami berempat Bapak Ibu ya. Nah ini kan jenjang pendidikan, kemudian NPSN, nama satuan pendidikan, ini saya cepat-cepat saja Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan datanya yang sebenarnya ya. Nah kemudian nama ini SD, begitu misalnya ya, kita untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, domisili nanti dipilih, rentang usia. Nah, untuk penyelenggaranya nanti Bapak Ibu bisa memilih duta teknologi Bapak Ibu ya. Untuk penyelenggara bisa dipilih duta teknologi. Kemudian untuk narasumber, nah seperti ini cara menuliskannya ya Bapak Ibu ya. Narasumbernya kan hari ini ada 4 orang. Nah, Bapak Ibu silahkan ditulis dulu nama-nama kami ya, yang di flyer juga ada yang dibagikan. Bapak Ibu bisa lihat langsung dari situ ya, ada Teresia Sri Rahayu, kemudian ada Rola Fardila, ada Seri Amalia, dengan ada Pak Nardis ya, begitu Bapak Ibu. Jadi dituliskan semuanya, bukan salah satu atau 2 atau 3 ya, tapi 4-4-nya ditulis. Kemudian metode kegiatannya webinar, topiknya di sini Bapak Ibu bisa pilih yang pengenalan dan pemanfaatan platform pendidikan mitra, yang ada tulisannya Canva ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu, tinggal nanti next, lalu nanti bisa dikirim Bapak Ibu ya. Seperti ini terkait dengan daftar hadir. Mohon sekali lagi untuk nama narasumber nanti Bapak Ibu menuliskan keempat-empatnya ya. Dan di sini dari penyelenggara kegiatan adalah Duta Teknologi. Seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan daftar hadirnya. Nah, untuk link daftar hadir, Bapak Ibu ada waktu untuk mengisi sampai batas malam ini ya. Jadi kalau yang mengisinya besok, itu kemungkinan tidak terrecord atau tidak terekam di sistem. Oleh karena itu nanti kami tidak akan memberikan sertifikatnya, begitu Bapak dan Ibu. Nama-nama narasumber mungkin nanti bisa kami tuliskan lagi ya. Mungkin kalau yang di flyer juga ada ya nama lengkap ya di flyer. Di flyer itu ada nama lengkap Bapak Ibu, nanti bisa sambil melihat juga yang dibagikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, karena waktu juga sudah hampir mendekati 10 malam di WITA, Bapak dan Ibu kita akan masuk ke sesi diskusi mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya Bapak Ibu. Silakan kepada Ibu Seri untuk bisa mengawal kegiatan diskusi. Oke, terima kasih Bu Tere, terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan di room meet kita ya, ada 87 orang. Bapak Ibu silakan nanti boleh raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya. Kami silakan 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya, karena di kawan-kawan kita di wilayah Indonesia Timur udah larut sekali nih ya Bu Teri ya. Boleh. Udah mau jam 10 nih. Adakah yang raise hand Bapak Ibu?
Sambil menunggu resen mungkin bisa kita lihat di kolom chat, kayaknya banyak yang bertanya juga tuh. Oke, tadi dia tanya yang di atas, ada yang nanya ya, udah jauh ya ke atas ya, seperti apa cara buat videonya. Jadi Bapak Ibu, untuk videonya itu setiap tahun pastinya berbeda ya. Kalau di tahun saya, kayaknya saya yang paling tua ya kali ya. 2022 akhir atau 2023 awal ya. Kalau kita dulu itu belum video seperti Pak Nardis dan Pak Rola tadi ya, masih videonya itu dalam bentuk presentasi berbicara yang saya punya. Tapi emang intinya dari punya Pak Rola tadi, punya Pak Nardis, terus punya saya sendiri, Bapak Ibu, intinya itu yang kita bagikan itu adalah yang sudah pernah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, khususnya di dalam pembelajaran Bapak Ibu seperti itu. Apa yang telah dilakukan bersama dengan anak-anak ya, karya-karya Bapak Ibu seperti itu. Ya waktu Pak Rola juga masih ini ya, masih video Assalamualaikum gitu ya, video kan. Masih sama saya dengan Soalnya dulu mirip-mirip ya. Soalnya Bu Seri, kalau saya nggak ada referensi, nggak ada. Ya nggak? Oh, iya, Berapa sih Kang Rola? 2024. Oh, berarti kita seangkatan dengan Kang Rola. Iya, kita seangkatan. Iya. Jadi kalau dulu itu nggak ada referensi, cuman ada tanya ke Duta Kanva, yaitu seputar berbagai baik juga gitu. Pokoknya apa yang pernah kita lakukan itu aja Pak Ya, yang pernah kita lakukan. poin pentingnya itu ya, yang sudah pernah kita lakukan. Dan jangan lupa ya, maksudnya disinggung pemanfaatan Canva-nya juga di video. Ini karena ada yang bertanya sini Kang Rola di kolom itu, saya sudah membuat video namun dengan posisi portrait dan editing dikombinasikan dengan aplikasi lain namun hanya untuk menambahkan transisi. Bisa tidak ya begitu? Dan saya hanya menyebutkan bahwa saya sudah pernah menjadi narasumber, menjuarai lomba regional internasional, namun tidak menjelaskan secara lengkap. Namun saya sudah upload di Instagram, apakah lebih baik tag video ulang atau gimana, Kang Rola? Ya sebetulnya untuk video, kalau percaya diri ya udah lanjutkan saja gitu. Tapi kalau misalnya mau dirubah setelah pertemuan malam ini, ya silakan. Jika masih senggang, jika masih pengen effortnya diperlihatkan kepada tim Canva gitu. Pokoknya Bapak Ibu, di videonya titip jangan asal-asalan. Konsep dulu, bila perlu bikin skripnya di ChatGPT atau di Gemini dan sebagainya lah. Kalau Bapak Ibu belum pernah, intinya Bapak Ibu yang pernah dilakukan nanti disampaikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk visual juga, dalam bentuk footage. Tidak ada aturan khusus ya Pak Rola ya? Enggak. Oke. Ada coaching dan Duta Kanva yang lain. Ini A1 ya informasi A1 di grup kalau nggak salah ya. Videonya bebas, tidak mesti harus Canva gitu. Oh gitu. Ya nggak? Ingat nggak obrolan kita? Pokoknya apa Ibu? untuk video yang kita buat, kan meskipun di Canva kan kita downloadnya MP4, ya kan? Emang kita tahu itu buatan Canva enggak kan? Itu elemen Canva enggak kan? Bisa aja elemennya dari sebelah gitu. Oke, ini Pak Rola, Pak Nardis, udah ada Bu Syahbiah. Silakan. Oh iya, ada 3 penanya nih. Silakan. Sebentar dinyalakan dulu mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, sudah dinyalakan mikrofonnya ya. Sudah kita buka biar kita ngobrol. Yuk. Silakan Bu Syahbiah atau Pak Anang. Pak Anang dulu boleh juga. Sepertinya Bu Syahbiah belum ini. Atau sudah? Oh, Pak Anang. Ya Pak Anang, silakan Pak Anang. Udah booking tadi. Pak Anang. Berasa reuni nih kita ya. Bagus Pak Anang. Udah dari tadi loh. Open videonya dong Pak Anang. Iya. Foto Pak Anang. Teman-teman, lagi jaringan kayaknya nggak bersahabat. Jadi takutnya ini kan setiap malam lemot terus jaringannya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Izin bertanya teman-teman. Ini kejadian saya berdua. Jadi awalnya akun saya kan memiliki 2 akun. Yang pertama adalah akun guru. Nah, karena saya mutasi dari kepala sekolah, bukan mutasi ya, berpindah ya.
dari guru ke kepala sekolah sehingga akun saya kan admin. Nah, ketika di Canva ini ternyata karena perubahan akun tersebut, akun guru saya itu jadi hilang. Nah, semua project yang pernah saya buat itu hilang. Nah, sekarang ini kejadian kembali. Sekarang kan akun saya kan admin gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang yang muncul adalah akun guru saya gitu. Jadi project yang di akun admin yang selama ini sudah saya buat itu pun kembali hilang. Dan yang di akun guru yang awalnya itu ada sekarang juga udah tidak ada lagi gitu. Saya udah coba log out kembali, kemudian login, baik karena kan status yang aktif sekarang kan akun admin ya. Nah, itu juga tidak mengalami perubahan. Nah, hal ini terjadi yang kedua kali. Saya udah coba lapor ke pusat bantuan gitu kan, tapi belum ada solusi gitu. Saya juga nanya ke teman yang memang guru duta Canva juga, tapi belum ada solusi juga gitu. Mudah-mudahan di room ini nanti Kang Rola, ya Pak Nardis ataupun Bu Tere dan Bu Seri bisa membantu saya gitu. Mungkin itu dari saya, Pak, teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anang. Langsung dijawab nih ya. Siapa yang mau jawab nih? Pak Rola, Pak Nardis, Bu Tere. Ya, silakan boleh. Ini ya. Kang Rola kayaknya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau urusan akun itu kan kita sudah betul jalurnya Mas Anang ya ke pusat bantuan. Kalaupun telat, kalaupun memang responnya kurang berarti dalam antrian. Tapi saya pun mau nyoba sih. Saya lagi ngurus-ngurus ke Canva juga. Situs web saya itu mengacu ke salah satu guru. Bapak Ibu ada yang sama nggak? Ketika publikasikan mengacu ke satu guru. Itu pun menjadi kendala buat kami karena kan bukan situs saya lagi mengajukan juga ke tim Canva. Berarti nanti Mas Anang saya minta langsung aja ya, minta akunnya, akun admin, akun gurunya, kita langsung bebas aja deh gitu. Memang kalau pusat bantuan ya kita nunggunya memang belum dapat kepastian juga. Nanti saya bantu bebasnya langsung ke tim Canva. Bapak Ibu izin. Izin. Itu barangkali kalau secara teknis kan memang jalurnya sudah jelas ke pusat bantuan. Gitu ya, Bu Seri, Pak Nardis. Ya, mungkin bisa dikonfirmasi dulu pusat bantuan yang di mana tadi? Izin, yang langsung di Canva-nya. Kita kan ada tuh di bagian bawah itu kan langsung ada pusat bantuan gitu kan. Nah, kita langsung ke situ gitu. Ya, sudah betul sih. Sudah betul. Oke, mudah-mudahan kita bebas ya. Siap, terima kasih Kang Rola. Nanti saya japri-japri lah. Oke, aman-aman. Terima kasih. Oke, Pak Anang. Selanjutnya Ibu Syahbiah, apakah sudah on audionya? Jadi Bapak Ibu, Bu Syahbiah silakan. Sepertinya juga belum on audionya. Bu Feti ya, Bu Feti Novitasari. Silakan Bu Feti. Baik. Nah, silakan Bu. Masih di mute Bu Feti. Ya, silakan Ibu. Terima kasih waktunya Bu Seri. Di sini hanya mau nanyakan, saya kan pernah nyoba dulu Canva terintegrasi dengan e-book ya. Nah, kemudian bisa nggak yang produk saya di e-book itu dipublis gitu, diperkenalkan bahwa pernah saya membuat e-book kemudian digunakan anak-anak gitu ke siswanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Desainnya di Canva Bu dulunya. Ya kan e-book itu terintegrasi dengan Canva, memang desainnya di Canva Bu. Oke, bisa ya, sangat bisa ya. Oh bisa ya Bu ya. Ya terima kasih. Itu yang diharapkan Bu. Yang diharapkan itu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu Feti. Jadi ketika Ibu sudah berkarya dengan Canva, kemudian Ibu ingin membuat video perkenalan yang tadi, itu bisa menjadi salah satu poin pendukung ya bahwa Ibu sudah memanfaatkan Canva-nya. Nah nanti Ibu bisa selain menampilkan cover, mungkin nanti Ibu bisa
menampilkan bagaimana anak-anak ibu di sekolah atau mungkin ada rekan guru di sekolah lain memanfaatkan itu begitu Bu si e-booknya itu. Ya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Satu lagi Bu Syabiah, apakah sudah terhubung? Silakan Bu Syabiah. Oke, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, sepertinya Bu Syabiah juga terkendala ya. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan webinar kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kami tunggu cerita sukses Bapak Ibu, insya Allah seperti kata Kang Rola, tag kita berempat ya jika Bapak Ibu terpilih menjadi Guru Duta Kanva tahun 2026 ya. Sampai jumpa di webinar-webinar kita berikutnya. Saya Bu Seri Amalia, ada Pak Guru Nardis, Ibu Teresia dan juga Pak Rola. Mohon maaf ya, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah silap kata dan ucapan. Sampai jumpa lagi pada webinar-webinar kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita foto dulu ya. Kita foto dulu Pak Ibu, yuk kita on cam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita on cam dulu yuk, kita foto. Ini foto-foto para calon duta Kanva nih. Amin. Amin, Ini amin. Mas Anang baru muncul ini. Pak Anang itu sudah bikin konten Gaya Canva-nya. banget. Siap, 1, 2. Oke. Cek dong, cek Canva. Bapak Ibu cek. Oh ya Canva ya. 1, 2. Oke. Silakan dibantu-bantu juga kawan-kawan di foto ya. Kang Rola aja. Bapak Ibu saya stop recording dulu, nanti kita ngobrol lagi.